Di dunia ini semua orang melakukan kesalahan. Jadi deh, orang-orang yang benci gue kan mengklaim percaya Tuhan. Salah satu ajaran Tuhan yang paling digembar-gemborkan adalah pemaaf. Mereka sendiri aja nggak bisa mengamalkan apa yang Tuhan mereka ajarkan. percaya. Itu maksud gue, kayak sebelum lo mengeritik orang, kenapa lo nggak percaya Tuhan, kenapa lo nggak percaya agama, tanya dulu hati lo yang paling dalam. Apakah lo sudah mengamalkan salah satu pelajaran yang terbaik yang ada dalam agama tersebut, apa? Kasih dan pemaaf. Kalau lo sendiri aja belum bisa melakukan itu, jangan ngomong Tuhan sama gue. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini nanti kita akan melihat ternyata banyak orang-orang yang agnostik atau tidak percaya Tuhan itu gara-gara orang-orang yang beragama, atau bahkan saya bisa sebut salah satunya adalah gara-gara organisasi gereja juga itu bisa beberapa orang menjadi agnostik. Nah, kita akan lihat video berikut ini. Kita kasih contoh kasus misalnya si yang deket sama gue aja, teman gue, Pak Gofar. Oke? Lo tau kan waktu itu dia di cancel waktu dia mau jadi penyiar di salah satu radio. Dia tuh dihukum untuk, mau sampai kapan dia dihukum begitu? Untuk sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dia kan sudah mengalami konsekuensinya. Iya, cancel culture. Bukan, dia sudah mengalami konsekuensi, dia udah mengalami depresinya juga, dia sudah dikeluarkan dari ininya, terus dia juga nggak naik apa segala macam. Terus begitu dia memulai pekerjaan baru lagi, dimatiin lagi, ngerti nggak sih? Iya. Nah sekarang yang gila tuh yang matiin, atau lo paham nggak sih maksudnya? Paham. Sampai segitunya, jadi yang ditutup tuh rezeki orang gitu. Iya, memang begitu. Nah, iya, tapi kan yang memang begitu bukan berarti yang benar. Betul. Ngerti kan maksud gue? Gue setuju. Nah, kejadian ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh beberapa teman saya. Beberapa teman saya ini bekerja di sebuah gereja di megachurch di salah satu kota besar. Dan mereka itu harus mengundurkan diri oleh karena ada sebuah permasalahan. Salah satu yang menyebabkannya adalah pada waktu mereka itu mengetahui sebuah rahasia dari gembala sidangnya, yaitu ternyata gembala sidangnya itu punya bisnis di mana aturan dari organisasi sinode gereja ini tidak boleh mempunyai bisnis. Kemudian beberapa teman saya ini yang mengetahui rahasia itu ditekan di dalam pekerjaannya. Akhirnya 3 orang teman saya ini mau tidak mau harus resign, dan pada waktu setelah mereka itu resign, yang dilakukan oleh organisasi gereja adalah itu menjustifikasi mereka sebagai pemberontak dan menyuruh semua jemaat di gereja itu supaya tidak memberikan pekerjaan bagi mereka yang keluar ini. Nah, inilah yang bahaya. Gereja yang mengatakan dirinya adalah organisasi atau perkumpulan atau komunitas yang memiliki kasih, tetapi ternyata ada banyak politik dan tidak menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Nah, kita akan lihat video selanjutnya. Di dunia ini semua orang melakukan kesalahan. Jadi deh, orang-orang yang benci gue kan mengklaim percaya Tuhan. Salah satu ajaran Tuhan yang paling digembar-gemborkan adalah pemaaf. Mereka sendiri aja nggak bisa mengamalkan apa yang Tuhan mereka ajarkan. percaya. Itu maksud gue, kayak sebelum lo mengeritik orang, kenapa lo nggak percaya Tuhan, kenapa lo nggak percaya agama, tanya dulu hati lo yang paling dalam. Apakah lo sudah mengamalkan salah satu pelajaran yang terbaik yang ada dalam agama tersebut, apa? Kasih dan pemaaf. Kalau lo sendiri aja belum bisa melakukan itu, jangan ngomong Tuhan sama gua. Nah, disinilah intinya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mengatakan dirinya adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus, tetapi tidak mau melakukan ajaran Kristus itu sendiri, yaitu mengampuni atau mempunyai kasih itu sendiri. Bahkan ada banyak juga cerita dari kalangan jemaat, yaitu pada waktu beberapa jemaat itu keluar dari gereja A mungkin, itu mereka akan kena sanksi sosial, yaitu biasanya dia akan dijauhi oleh gereja A yang dia tinggalkan. Bahkan yang paling hebatnya adalah gembala sidang atau pemimpinnya biasanya akan mengatakan kepada jemaat yang ada supaya tidak
berhubungan dengan jemaat yang keluar atau tidak berbisnis, bahkan tidak boleh membeli produk dari jemaat yang keluar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mengakibatkan banyak orang-orang menjadi tidak beragama atau tidak percaya Tuhan oleh karena orang-orang yang katanya itu bertuhan atau beragama. Ada sebuah kisah nyata juga, yaitu di salah satu kota di mana si jemaat ini tempatnya dipakai atau disewa oleh gereja A. Tapi oleh karena jemaat ini melihat banyak hal yang dilakukan oleh gereja A ini, kemudian dia menjadi kecewa dan dia menyatakan dirinya agnostik. Padahal dia dulunya adalah seorang aktivis dan dia memberikan tempatnya untuk disewa untuk gereja A ini. Nah, banyak orang mengatakan gereja ini adalah gereja yang maha suci. Bagaimana merasa dirinya atau organisasinya itu suci. Jadi orang yang keluar dari tempat itu otomatis dianggap orang yang bersalah dan dianggap untuk patut dijauhi kalau orang itu keluar dari situ. Nah, saat ini kita perlu berkaca bahwa seringkali ada banyak di antara kita orang-orang Kristen atau bahkan organisasi gereja merasa lebih benar, merasa lebih suci, dan tidak bisa melakukan ajaran Kristus yang sebenarnya, yaitu mengasihi atau mengampuni. Nah, seharusnya gereja atau yang katanya orang-orang bertuhan itu mengajarkan kasih, bukannya ujaran kebencian. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di luar sana? Malahan ada banyak orang-orang itu menjadi tidak percaya Tuhan oleh karena orang-orang yang bertuhan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Nah, seharusnya gereja pun melakukan hal seperti itu. Bukannya cuma mau dekat dengan orang-orang yang patuh terhadap aturan organisasinya, tapi harus jadi berkat untuk orang-orang yang masih di dalam dosa. Dan kita harus mengenalkan Yesus itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang Kristen itu lebih suka melakukan aturan atau perintah dari organisasi gereja, bukannya melakukan perintah dari Yesus, yaitu mengasihi dan dekat dengan orang-orang yang berdosa. Nah, inilah yang patut kita sadari, yang perlu kita sadari bahwa kita harus berubah di dalam hal ini. Karena kalau tidak, bukannya banyak orang yang akan bertobat kenal Yesus, malah akan banyak orang oleh karena gereja-gereja yang seperti ini, gereja-gereja yang merasa maha suci seperti ini, banyak orang yang tidak mau kenal Kristus, malah mereka agnostik oleh karena perbuatan dari orang-orang gereja yang merasa maha suci seperti ini. Mari kita Bapak Ibu, kita mau sadari hal-hal yang seperti ini, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan ajarkan, bukan sekedar aturan-aturan dari organisasi gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.